Gimana? Jadi gini Bu, sampai kan tahu ya, saya baru ngajar di kelas 2 ganti IPA itu kemarin itu. Terus saya merasa gagal sih. Bukan gagal sih, nggak apa-apa ya cerita-cerita ya. Gak apa-apa, mumpung lagi nggak sibuk juga. Jadi seneng tahu. menurut saya cara mengajar saya tidak ada yang salah sih dengan cara mengajar saya. Cuma saya herannya tuh anak-anak kayak nggak apa ya, kayak nggak semangat gitu loh. Jadi kalau ditanyain ada yang belum mengerti, ada yang belum paham, diam aja. Jadi kan saya bingung ya, anak-anak paham apa enggak, ngerti apa enggak sama yang saya jelasin. Giliran saya kasih soal, pada nggak tahu jawab. Tapi giliran ditanya ngerti apa enggak, nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngasih respon. Bingung kan Bu, gimana harus? Nggak tahu. Oke, tenang ya, tenang dulu. Tarik nafas dulu. Senang Merasa kok. gagal diriku. Bumi senang kok ada temannya ngobrol, temannya curhat kayak gini. Yuk kita identifikasi dulu. Jadi tujuannya Bu Ica datang ke sini itu mau cerita bahwa gimana tadi? Pinginnya gimana? Pinginnya anak-anak itu terlibat aktif dalam proses belajar gitu, cuman Itu. saya bingung harus memulai dari mana, karena menurut saya cara mengajar saya sudah benar dan sudah mengupayakan sekuat tenaga gitu. Tapi anak-anak kayaknya yang cuma datang duduk, iya Bu ngerti, iya Bu paham, iya Bu, tapi kalau dikasih soal nggak ada respon. Oke, berarti tujuannya Ica kepingin ini Bumi hanya mengulangi lagi ya. Kalau ternyata salah, kita obrolin bareng lagi. Jadi tujuannya Ica kesini kepingin ngobrolin gimana caranya biar kelas itu menjadi kelas yang aktif, betul, kelas yang menarik Iya, gitu. iya. Dan tujuannya berarti mengurai permasalahan. Iya. Permasalahan yang sudah Bu Ica tadi ceritakan, anak-anak itu pasif di kelas gitu. Salah nggak? Iya, benar-benar pasif. Ya benar. Nah, menurut Bu Ica nih, alasan kenapa sih anak-anak kok masih pasif gitu? Menurut Bu Ica kenapa? Kalau menurut saya, setelah saya pikir matang-matang, mungkin cara mengajar yang terlalu gitu-gitu aja, terlalu monoton gitu kayaknya ya, kayaknya. Jadi kayak anak-anak tuh, apalagi anak kelas 2 kayak bosen gitu mungkin ya, atau ibu nih ngomong apa ya gitu. Tapi mereka mau nanya kayaknya takut gitu. Jadi saya juga nggak bisa komunikasi dengan baik sama anak-anak gitu. Jadi bingung mau ngapain. Oke, berarti tujuannya tadi sudah kita simpulkan ya. Tujuannya sudah diidentifikasi gitu kan ya. Kegiatan-kegiatan, faktor-faktor yang sudah Bu Ica perhatikan alasannya kenapa kok jadi seperti itu juga sudah ketemu gitu ya. Berarti kesimpulannya barusan penyebabnya identifikasi masalahnya adalah karena apa tadi? Cara mengajarnya yang membuat anak-anak masih membuat bosan. Terus selain oke, yuk kita lebih spesifikasikan mungkin ya. Satu, membuat bosan cara mengajarnya. Terus ada lagi menurut Bu Ica? Kalau saya lihat biasanya tuh mungkin karena hanya pakai papan aja ya medianya Bu. Jadi kayak mungkin anak-anak visualnya kurang menarik gitu mungkin ya, menurut saya ya, kayak visualnya enggak cuma Keren amat sih, visual banget. Pakai visual gitu. Jadi kayak gitu ngajarnya cuma di itu doang. Menurut saya seperti itu. Apa mungkin bener gitu ya gitu. Jadi saya juga bingung. Oke, berarti yang pertama tadi karena bosan, yang kedua tadi karena media, medianya karena hanya papan gitu berarti. Oke, terus kalau menurut Bu Ica, karena sudah permasalahannya faktornya sudah kita obrolin nih, sudah didapat nih dengan Bu Ica, berarti akar permasalahannya sudah kita ketemukan ya. Menurut Bu Ica, untuk mengatasi, untuk mensiasati permasalahan seperti itu, kira-kira yang ingin Bu Ica dapatkan apa ya? Yang ingin Bu Ica rubah mungkin, atau yang ingin Bu Ica lakukan untuk merubah itu apa? Setelah melihat proses pembelajaran saya sendiri ya, kayaknya
anak-anak kayak Keren mungkin tuh. ngajak nyanyi, mungkin bisa nggak ngajak nyanyi? Kayak kita Boleh. ngajak nyanyi anak-anak dulu sebelum pelajaran, atau Ide yang bagus biar itu. nggak bosan nanti di tengah-tengah pelajaran mungkin diajak nyanyi atau main tebak-tebakan lah, kuis atau apa. Seru ya? Iya, biar anak-anak kan jadi fokusnya jadi hidup lagi gitu, nggak hanya ke pelajaran aja. Dan mungkin Idenya keren itu Ibu. bisa ya Bu ya. Keren banget, nggak apa-apa. Dan mungkin dengan menggunakan media lain selain papan, karena kalau papan kan kita udah tiap hari pasti pakai papan kan. Jadi mungkin saya akan berusaha untuk menggunakan media lain, mungkin seperti sosial media kayak YouTube. Di situ kan banyak ya cara-cara mengajar. Jadi mungkin anak-anak nanti diperlihatkan misalkan cara belajar pengurangan, penjumlahan dari media itu. Jadi mereka tidak menonton hanya dengan melihat saya saja gitu. Gimana kalau menurut Bu Mia itu bisa nggak diterapkan di kelas itu? Oke. Terima kasih ya. Boleh sekarang berpendapat. Kalau menurut saya pribadi, menurut Bu Mia sih, Bu Ica dari permasalahan yang sudah Bu Ica ceritakan, Bu Ica sudah punya solusinya sendiri loh. Ide-idenya keren sekali, dan ide-ide itu yang sudah disampaikan sama Bu Ica itu kalau menurut saya bagus banget. Terus kalau begitu menurut Bu Ica, tadi kan inginnya membuat siswa menjadi aktif tuh, dan permasalahannya karena bosan, karena media yang itu aja, ingin kekinian gitu ya Bu Ica ya. Nanti targetnya Bu Ica dengan media itu kira-kira dikatakan usahanya Bu Ica berhasil ketika anak-anak terlihat bagaimana, mencapai yang bagaimana? Antusias, dan begitu saya bertanya mereka ada timbal balik gitu. Jadi ada interaksi yang aktif antara saya dengan siswa gitu, nggak pasif-pasif aja gitu. Berarti kan dengan ada timbal balik itu mereka paham maksud saya apa, ngerti gitu, saya menjelaskan ini, menjelaskan itu gitu. Oke. Tujuannya sudah ada, berarti capaian yang ingin dicapai juga sudah ada. Terus untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai katakan rencana ya Bu Ica ya, yang Bu Ica butuhkan apa saja yang untuk membantu rencana Bu Ica biar berjalan seperti itu. Tadi kan rencananya apa Bu Ica? Kepengen memberikan pembelajaran yang fresh dengan mungkin kanal YouTube dan lain sebagainya ya. Yang Bu Ica butuhkan apa mungkin? Ya medianya, mengubah media yang biasanya digunakan itu jadi mencari media yang bisa di Contohnya kayak gimana Bu Ica? internet, menyediakan internet yang, karena kebetulan di sini kan di desa ya, jadi internetnya agak susah, jadi harus internet yang baik, LCD, proyektor, karena kan nggak mungkin cuma lihat di HP dengan kondisi kulit sebanyak itu kan Bu, jadi mau tidak mau harus ada LCD proyektor biar anak-anak leluasa buat lihat di papan gitu. Dan mungkin beberapa lagu-lagu anak-anak yang bisa membangkitkan semangat mereka aja sih itu. Kalau menurut saya. Internet barusan yang dibutuhkan Internet, koneksi internet yang baik. koneksi internet yang baik. Terus apa lagi barusan? LCD proyektor, udah ada 3. Terus itu sama beberapa referensi lagu-lagu anak atau permainan singkat yang bisa menarik anak buat belajar. Ya maksudnya buat apa? Buat gembira gitu di kelas tuh, nggak menonton belajarnya gitu. dari sekian yang Bu Ica sebutkan tadi, kebutuhan sarana prasarana berarti gitu ya. Ya. Yang sudah ada apa ya Bu Ica? Kalau yang sudah ada sih di sini sebenarnya internet sudah ada, cuman ya kadang ada, kadang enggak. Kalau LCD proyektor di sini belum ada. Belum ada. Kalau untuk laptop memang ada di sekolah, di sekolah jadi masih bisa digunakan lah. Tapi kalau LCD kita nggak ada sama sekali kan. Jadi kekurangannya ya di situ. Kendala juga ya. Karena kan nggak bisa memproyeksikan apa yang dilihat di YouTube itu gitu. Terus kalau memang ada kendala di sarana prasarana itu, menurut Bu Ica gimana dong ya? Padahal kan idenya udah banget, udah semangat, udah beneran tuh, idenya udah keren juga. Ya mau nggak mau mungkin sementara ini yang menggunakan media smartphone atau laptop lah dulu, bisa lah gantian anak-anak dulu ya, lihat bersama-sama atau gimana lah caranya, nanti saya usahakan sambil mungkin mengajukan ke
fasilitasi mungkin. Keren. Jadi bisa memaksimalkan Iya, betul. sarana prasarana yang ada dulu gitu maksudnya Ya, Bu Ica ya. jadi pakai yang ada dulu aja. Terus untuk perencanaan ini yang akan dilibatkan siapa aja menurut Bu Ica? Yang pasti Bumia. Wow, terima kasih. Karena saya harus banyak belajar sama yang senior. Ya dan guru-guru yang lain juga sih Mbak. Karena kan harus murid juga harus terlibat. Guru-guru yang lain juga kalau bisa saling membantu biar siapa tahu kan bisa Pelan, Bu, dilakukan pelan. Santai Bu, santai. Siapa tahu kan bisa Sudah dilakukan di menggembus kelas yang semangatnya lain ini. gitu. Keren, semangat 45 memang kalau muda-muda gitu ya. Kita nggak rugi membangun komunitas praktisi kemarin dengan budaya positif-positif. Tas dulu dong, semangatnya butuh dikeluarkan. Rencana sudah terpapan dengan baik. Mulai dari tujuan tadi sudah dijabarkan, permasalahannya, terus rencana-rencana yang ingin dilakukan, membutuhkan apa saja juga sudah terdefinit banget gitu, sudah rapi banget. Yang ingin dilibatkan siapa saja, target pencapaiannya juga sudah ada. Terus kapan kalau gitu mau merealisasikan, mengeksekusi apa sih bahasanya? Mau menjalankan rencana yang keren banget kapan kira-kira? Ya kalau bisa secepatnya ya. Istirahat sayang, istirahat. Muridnya lagi yang karena kan pembelajaran itu tiap hari berjalan ya. Jadi mungkin mulai dari besok mungkin akan mencoba mencari beberapa referensi lagu-lagu anak yang singkat-singkat aja sih biar membangkitkan semangatnya anak-anak juga mempersiapkan mungkin channel-channel YouTube yang cocok untuk anak kelas 2 yang bisa saya perlihatkan ke anak-anak nanti gitu aja sih. Insya Allah mulai ya bisa minggu depan bisa karena besok nggak bisa gitu anak-anak lagi olahraga. Semoga semangatnya juga bisa ditularkan ke guru-guru yang lain. Jangan lupa Ya. diajak teman yang lain dan aku diajak juga dong. Kalau gitu, karena sudah bukan sudah semangat, sudah sebenarnya saya sendiri nggak memunculkan solusi sih. Bu Ica sudah punya solusi sendiri, hanya ingin menguatkan saja. Sudah Ya. keren banget tuh idenya. Keren ya? Kita kapan lagi nih ketemu untuk kita kan sekarang ngobrolinnya tentang masalah, tentang rencana, tentang dan lain sebagainya. Ngobrol berikutnya berarti sudah tentang pencapaian dong. Ya. Hasilnya bagaimana? Refleksi ya. Ya. Gimana? Sanggup kan? Siap kan? Satu minggu dari sekarang ya. Keren loh. Ya, bisa kan? Satu minggu dari sekarang harus bisa lah. Bisa. Gimana Kak? Nanti kalau 1 minggu ke depan, aku mau dunia bikin tantangan gini aja deh challenge-nya. Selain merefleksi, mengevaluasi apakah sudah benar-benar sudah berjalan maksimal. Gimana kalau dunia juga ikut di dalam kelas? Boleh. Kita bikin video ya? Ya, boleh. Boleh beneran ya? Ya, boleh. Gimana? Sekarang perasaannya bagaimana? Sudah mulai tenang? Nggak menggebu kayak tadi? Sudah semangat. Oh, sekarang sudah Sudah semangat. Sudah nggak bingung lagi ya? Ya, sudah gak bingung lagi. Sudah enak? Enak. Lega udah ya? Lega. Alhamdulillah. Ngobrol dengan Bumia sudah bikin Ica plong gitu ya? Ya. Oke deh. Terus habis ini mau kemana nih? Mau kembali ke kelas lagi? Kembali ke kelas. Ya. Masih mau ngobrol lagi? Yuk, nggak apa-apa. Udah deh kayaknya ketemu minggu depan aja. Sambil membahas progres yang perlu dibahas. Makasih ya Bumia. Calon guru penggerak nih. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Sukses selalu Ica.